Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberi hidayah dan petunjuk oleh Tuhan. Hari ini Banjidar akan menceritakan film kisah nyata berbahasa Hindi yang berjudul Sektor 36. Film ini dibintangi aktor Bollywood Vikram Mase dan disutradarai oleh Aditya Nimbalkar. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain Prem adalah seorang asisten rumah tangga, Pandey adalah polisi, Jawahar adalah atasan Pandey. Suatu hari tahun 1983 di desa terpencil hiduplah seorang bocil yatim piatu bernama Prem. Prem hidup bersama pamannya yang berprofesi sebagai tukang daging. Selama ini paman Prem selalu berbuat tidak sopan kepada Prem. Prem hidup menderita dan tertekan. Prem bertekad akan balas dendam kepada pamannya. Suatu hari ketika pamannya hendak berbuat tidak sopan, Prem menebas pamannya dengan pisau daging hingga tewas. Prem kemudian mentugel-tugel tubuh pamannya. Tugelan-tugelan itu Prem berikan kepada anjing-anjing di jalan. Beberapa tahun kemudian, Prem tumbuh dewasa dan menikah. Istri Prem hidup di desa, sedangkan Prem hidup di kota Delhi dan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Prem bekerja kepada pengusaha kaya raya bernama Basi. Prem bekerja dan tinggal di rumah Basi. Selama ini, Basi sering berpergian keluar kota untuk keperluan bisnis. Karena itu, Prem sering tinggal di rumah Basi sendirian. Prem menikmati kesendiriannya di sana. Prem hobi menonton acara Who Wants to be a Millionaire di televisi. Terlihat Prem sedang menelpon istrinya di desa. Setelah mengobrol, Prem menutup teleponnya. Prem berjalan masuk ke kamar mandinya yang berada di rooftop. Di kamar mandi Prem ada mayat seorang gadis bernama Tumpa. Prem langsung mentugel-tugel tubuh Tumpa. Tugelan-tugelan tubuh Tumpa itu ada yang Prem bakar dan ada juga yang Prem buang ke dalam got. Pagi hari, seorang polisi bernama Pandey berganti baju dan bersiap untuk bekerja. Istri Pandey membawakan bekal makan siang untuk Pandey. Pandey lalu mengantarkan putrinya dahulu ke sekolah. Pandey sangat menyayangi putrinya. Setelah mengantar putrinya, Pandey pergi ke kantor polisi. Tak lama kemudian, Pandey tiba di kantor polisi di kawasan Sektor 36. Selama ini, Pandey adalah kepala polisi di kawasan Sektor 36. Anak buah Pandey bernama Kumar menyapa Pandey. Terlihat seorang penjahat menyuap Pandey untuk membebaskan temannya. Pandey menerima uang suap itu dengan senang hati. Tak lama kemudian, ayah Tumpa mendatangi Pandey dan melapor bahwa Tumpa putrinya menghilang sejak kemarin. Ayah Tumpa memohon kepada Pandey untuk mencari Tumpa. Namun Pandey tidak menggubris hal itu. Ayah Tumpa meminta izin untuk menempelkan selebaran berita hilangnya Tumpa di mading kantor polisi. Pandey memberikan izin. Ayah Tumpa kemudian menempelkan selebaran itu dan kembali pulang. Terlihat ada banyak kasus gadis-gadis yang hilang di kawasan Sektor 36. Namun kasus-kasus itu tidak pernah digubris polisi. Beberapa hari kemudian, bocil-bocil di kawasan Sektor 36 bermain kriket. Bola kriket itu masuk ke dalam got. Seorang bocil bernama Ali mengambil bola itu di dalam got. Tiba-tiba, Ali menemukan tengkorak tangan di dalam got. Pandey dan Kumar langsung datang ke lokasi. Kumar mengatakan kemungkinan tengkorak tangan itu adalah tengkorak tangan monyet. Pandey percaya dengan hal itu. Dari lantai atas gedung kosong, Prem tersenyum melihat penemuan tengkorak tangan itu. Prem juga tersenyum melihat Ali. Malam hari, ayah Ali menyuruh Ali untuk membeli telur. Ali patuh dan menurut saja. Ali pergi ke warung untuk membeli telur.
Di tengah perjalanan, Prem berhasil menjebak Ali dengan coklat dan menculik Ali. Prem kemudian membawa Ali ke rumah Basi dan mengikat Ali. Ali memohon kepada Prem untuk dibebaskan karena kedua orang tua Ali pasti mencari Ali. Prem mengatakan, Ali, tidak ada yang peduli dengan orang-orang seperti kita karena kita semua ini adalah orang miskin. Lihat saja para bocil yang sudah aku bunuh. Polisi tidak pernah menggubrisnya. Prem kemudian mentugel-tugel tubuh Ali. Setelah mentugel-tugel tubuh Ali, Prem menyimpan salah satu bagian tubuh Ali di dalam kulkas. Bagian tubuh Ali yang lain ada yang Prem kubur di halaman belakang rumah Basi dan ada juga yang Prem buang ke dalam got. Prem kemudian menelpon temannya bernama Cote yang merupakan supir ambulan. Prem memerintahkan Cote untuk mengambil paket. Cote langsung datang dan mengambil salah satu bagian tubuh Ali. Bagian tubuh Ali itu Cote jual ke pembeli di rumah sakit. Hasil penjualan itu Cote bagi dua dengan Prem. Setelah itu Prem berjoget dan beristirahat. Selama ini Prem sudah mentugel banyak bocil. Tugelan-tugelan tubuh itu Prem kubur di halaman belakang rumah Basi. Pagi hari di kota Karnal, Provinsi Haryana, Basi berkumpul di rumah salah satu anaknya. Basi merayakan acara ultah cucunya. Setelah acara selesai, Basi menelpon Prem. Basi menyuruh Prem untuk memerintahkan Cumki datang ke rumahnya malam ini. Prem langsung menelpon Cumki. Malam hari, Cumki sedang berdandan. Selama ini, Cumki bekerja sebagai wanita bayaran. Kedua orang tua Cumki sendirilah yang menjual Cumki. Setelah berdandan, Prem menelpon supir bajai dan memerintahkan supir bajai untuk menjemput Cumki. Tak lama kemudian, Cumki dijemput supir bajai ke rumah Basi. Setibanya di rumah Basi, Cumki melayani Basi. 2 hari kemudian, Pandey berdandan menjadi raja untuk mengisi acara pertunjukan seni di festival tahunan di sektor 36. Selama ini, Pandey mengisi acara pertunjukan seni itu untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Semua orang terhibur dengan akting Pandey. Beberapa menit kemudian, Prem datang ke festival menggunakan topeng. Prem mulai mencari mangsa. Prem memerintahkan Cote untuk bersiap di dalam ambulan. Setelah berakting, ayah Cumki menghampiri Pandey dan mengatakan Cumki putrinya telah menghilang. Pandey tidak menggubris hal itu. Ayah Cumki marah dan mengatakan, "Pak Pandey, kau selalu cuek terhadap para gadis yang menghilang. Jika nanti putrimu yang menghilang, baru kau tahu rasa." Omongan ayah Cumki itu membuat Pandey emosi. Mereka berdua terlibat adu mulut. Keributan itu terdengar oleh istri Pandey dan beberapa penonton. Pandey lalu menghampiri sang istri dan mengajaknya pulang. Pandey bertanya, "Di mana putrinya?" Sang istri menjawab, "Putrinya sedang buang air kecil." Terlihat Prem berhasil membius putri Pandey dan menggendongnya. Prem berjalan ke mobil ambulan Cote. Pandey melihat putrinya dibawa pria bertopeng. Pandey berteriak dan langsung mengejar Prem. Prem melepaskan putri Pandey dan kabur melarikan diri. Kumar memasukkan putri Pandey ke dalam ambulan Cote. Putri Pandey lalu dibawa ke rumah sakit. Pandey terus mengejar Prem. Karena kelelahan, Pandey gagal menangkap Prem. Pandey terhenti di dekat tembok yang tertempel banyak berita selebaran mengenai para bocil yang menghilang. Pandey lalu pergi ke rumah sakit. Pandey melihat putrinya sudah sadarkan diri. Istri Pandey mengatakan, "Ini adalah peringatan untukmu. Jika kau tidak mengusut tuntas kasus para gadis yang hilang, Tuhan akan marah dan memberimu pelajaran." Pandey duduk dan merenung. Putri Pandey tersenyum kepada Pandey. Pandey menangis sembari menatap putrinya. Pandey sadar selama ini dirinya salah
karena tidak pernah mengusut kasus hilangnya para bocil. Mulai sekarang, Pandey akan berubah. Pandey akan mengusut kasus hilangnya para bocil di sektor 36. Besok pagi, seorang putra pengusaha kaya diculik oleh 2 orang pria tak dikenal. Berita penculikan itu menjadi trending topik di media televisi. Karena korban adalah putra orang kaya, Kapolsek bernama Jawahar turun tangan dalam kasus itu. Di sisi lain, ayah Cumki mendatangi Pandey. Pandey menulis laporan kronologi hilangnya Cumki. Ayah Cumki mengatakan, malam itu Cumki pergi ke rumah Basi naik bajai. Pandey menyuruh Kumar untuk mencari supir bajai itu. Setelah menulis laporan, Pandey mendatangi rumah Basi dan menginterogasi Basi. Prem mengintip dari balik tembok. Basi tidak suka diinterogasi. Basi menyalakan televisi dan menunjukkan Jawahar yang sedang melakukan konferensi pers. Basi memberitahu Pandey Jawahar adalah temannya. Pandey tidak peduli dengan hal itu. Pandey tetap menginterogasi Basi. Tiba-tiba, ayah Cumki masuk dan membentak Basi. Mereka berdua terlibat adu mulut. Basi mengatakan, selama ini Cumki adalah wanita bayaran yang sering dipakai Basi. Ayah Cumki sendirilah yang menjual Cumki kepada Basi. Pandey baru tahu tentang hal itu. Pandey marah kepada ayah Cumki dan mengusir ayah Cumki. Basi lalu menelpon Jawahar. Telepon itu Basi berikan kepada Pandey. Jawahar menyuruh Pandey untuk menghadap dirinya. Pandey patuh dan menurut saja. Pandey kembali ke motornya. Prem mengatakan kepada Pandey untuk terus mencari Cumki. Pandey cuek saja kepada Prem karena Prem hanyalah seorang asisten rumah tangga. Pandey lalu pergi ke kantor Jawahar. Terlihat Jawahar sedang sibuk menangani kasus penculik putra pengusaha kaya. Tak lama kemudian, Pandey datang menghadap Jawahar. Jawahar mengatakan, Pandey, kau tidak boleh mengganggu Basi. Kau tidak usah mengurusi kasus Cumki. Cumki hanyalah gadis miskin yang tidak berguna. Tidak ada yang peduli dengan Cumki. Lihatlah diriku. Aku hanya mengurusi kasus-kasus penculikan besar seperti sekarang ini. Karena kasus-kasus besar seperti itu bisa membuat kita naik pangkat. Pandey, jika kau ingin mempunyai karir yang cemerlang, kau harus patuh kepadaku. Pandey terdiam membisu. Pandey lalu kembali ke kantornya. Terlihat Jawahar terus melakukan pencitraan di televisi. Jawahar berjanji akan menangkap penculik putra pengusaha kaya. Setibanya di kantor, Kumar memberi handphone supir bajai kepada Pandey. Pandey mengecek panggilan masuk dari handphone supir bajai. Terbukti Prem menelpon supir bajai di malam Cumki menghilang. Pandey yakin Basi tidak menculik Cumki. Premlah yang menculik Cumki. Besok pagi, Pandey mendatangi Jawahar dan memberitahu analisanya. Pandey mengatakan, Pak Kapolsek, saya yakin yang menculik Cumki bukanlah Basi, tetapi Premlah yang menculik Cumki. Pak Kapolsek, saya berjanji tidak akan menyentuh Basi. Pak Kapolsek, izinkan saya untuk menangkap Prem dan menginterogasi Prem. Jawahar kesal kepada Pandey yang masih ngotot menangani kasus Cumki. Jawahar langsung menskors Pandey selama beberapa minggu. Pandey kesal kepada Jawahar, namun Pandey tidak bisa berbuat apa-apa. Pandey lalu kembali pulang. Terlihat Jawahar berhasil menangkap 2 orang pelaku yang menculik putra pengusaha kaya. Karena keberhasilan itu, Jawahar diangkat menjadi Kapolres. Sementara di rumah Ali, Ibunda Ali terus bersedih karena Ali belum juga ditemukan. Beberapa minggu kemudian, Pandey bekerja kembali. Pandey terus memantau pergerakan Prem. Terlihat Pandey sedang mengintip Prem yang mengobrol dengan seseorang di depan rumah Basi. Seseorang itu tidak lain adalah Cote. Setelah mengobrol, Prem masuk ke dalam. Basi memanggil Prem dan menyuruh Prem untuk membereskan kamera di kamarnya. Prem patuh dan menurut saja. Terlihat di kamar Basi ada 2 orang wanita bule yang baru saja melayani Basi. Prem secara sembunyi-sembunyi merekam 2 wanita itu memakai baju.
Setelah memantau Prem, Pandey ngopi sejenak dengan Kumar di rooftop rumahnya. Ketika asyik mengobrol, Kumar melihat Chote. Kumar memberitahu Pandey bahwa Chote adalah supir ambulan yang membawa putri Pandey ke rumah sakit. Pandey baru tahu Chote yang mengobrol dengan Prem tadi adalah supir ambulan. Pandey dan Kumar langsung menculik Chote. Pandey dan Kumar menyekap Chote di bangunan kosong di kota Alwar, Provinsi Rajasthan. Pandey dan Kumar menginterogasi Chote dengan keras. Chote mengatakan selama ini Prem menculik dan mentugel-tugel tubuh para bocil. Bagian tubuh tertentu Prem dan Chote jual ke pembeli di rumah sakit. Pandey marah mendengar hal itu. Pandey memerintahkan Kumar untuk menjaga Chote di bangunan itu. Pagi hari, Pandey menemui Kapolsek Alwar bernama Bhupen. Terlihat Jawahar sedang melakukan kunjungan kerja ke kantor Bhupen. Jawahar kaget melihat kedatangan Pandey. Jawahar melihat Pandey dengan pandangan yang sinis. Pandey juga kesal melihat Jawahar lagi. Jawahar lalu masuk ke dalam mobil dan melanjutkan aktivitasnya. Sedangkan Pandey masuk ke ruangan Bhupen dan mengobrol. Di dalam mobil, Jawahar menelpon Kumar dan menawari Kumar untuk naik jabatan. Kumar langsung menerima tawaran itu. Jawahar memerintahkan Kumar untuk memberitahu apa saja yang sudah Pandey lakukan. Kumar memberitahu semuanya. Jawahar kemudian menelpon Basi dan memberitahu lokasi Chote disekap. Basi lalu menelpon pembunuh bayaran bernama Rumdar. Basi memerintahkan Rumdar untuk menghabisi Chote. Rumdar siap menjalankan perintah. Rumdar dan kedua putranya langsung pergi ke lokasi. Setibanya di sana, Rumdar dan kedua putranya memasukkan Chote ke dalam mobil. Beberapa menit kemudian, Pandey dan Bhupen pergi ke lokasi Chote disekap. Di dalam mobil, Bhupen dan Pandey mengobrol. Bhupen mengatakan, Pandey menjadi polisi adalah pekerjaan yang sulit. Karena kita semua harus patuh pada sistem. Jika sistemnya buruk, maka kita menjadi buruk. Jika sistemnya baik, maka kita menjadi baik. Semua itu tergantung pada sistem yang sedang berjalan. The same thing is wrong. Pandey mengatakan, Pak Kapolsek, saya tidak peduli dengan sistem yang ada. Mulai sekarang, saya akan mengikuti kata hati saya. Bhupen kagum akan kegigihan Pandey. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di lokasi. Mereka berdua turun dari mobil dan menghampiri Chote. Namun, Chote tidak berada di sana. Pandey berteriak memanggil Kumar. Kumar mengatakan, ia baru saja membeli makanan. Pandey kesal dan memukul Kumar. Kumar berpura-pura menyesal. Padahal Kumarlah yang memberitahu lokasi Chote kepada Jawahar. Bhupen memerintahkan Pandey untuk menangkap Prem sekarang juga. Pandey langsung bertindak. Malam hari, Pandey menangkap Prem dan membawa Prem ke kantor Bhupen. Pandey dan Bhupen menginterogasi Prem. Prem mengakui semua kejahatannya. Prem menceritakan semua yang sudah ia lakukan kepada para korban. Prem menceritakan semua itu tanpa rasa bersalah. Prem tidak takut di penjara karena Prem yakin Basi akan membebaskannya. Pandey dan Bhupen emosi mendengar cerita Prem. Namun Pandey dan Bhupen sadar bahwa Prem adalah psikopat. Prem mengatakan ketika ia kecil, Prem membunuh pamannya karena pamannya sering melakukan hal yang tidak sopan kepada Prem. Ketika dewasa, Prem menjadi asisten rumah tangga Basi. Prem loyal kepada Basi karena Basi sudah memberikan banyak hal kepada Prem. Selama ini, Basi selalu merekam ketika dirinya melakukan enjos-enjos dengan para wanita. Basi memerintahkan Prem untuk menyimpan CD-CD rekaman itu. Prem juga mengakui dirinya lah yang membunuh Chumki. Ketika itu, Prem mengajak Chumki mengobrol basa-basi. Namun, Chumki menghina Prem karena Prem hanyalah seorang asisten rumah tangga. Prem marah dan langsung membunuh Chumki. Selama ini, Basi sering bepergian keluar kota. Prem memanfaatkan hal itu untuk menculik dan membunuh para bocil. Prem mentugel-tugel tubuh para korban menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian tubuh itu ada yang Prem kubur di halaman belakang, dan ada yang Prem buang di got, dan ada juga yang Prem jual. Total para korban yang sudah Prem bunuh berjumlah 24 orang. 4, 5, 22 இருக்கும்.
Pandey dan Bhupen terbakar emosinya. Pandey dan Bhupen belum pernah melihat psikopat seperti Prem. Namun, Pandey juga menyesal karena selama ini Pandey tidak menggubris kasus para gadis yang menghilang. Pandey merasa bersalah dan berdosa. Prem mengatakan ia akan masuk penjara sebentar saja karena Basi akan membebaskannya. Pandey dan Bhupen langsung memenjarakan Prem. Di saat yang bersamaan, Rumdar dan kedua putranya sudah membunuh Chote. Mayat Chote kemudian dibakar. Terlihat Prem berada di dalam sel. Prem mendengar acara Who Wants to be Millionaire di televisi. Prem meminta kepada Pandey untuk membesarkan volumenya karena Prem ingin mendengarkan acara itu. Pandey kesal melihat sikap Prem, namun Pandey menuruti permintaan Prem. Prem senang bisa mendengarkan acara itu. Pagi hari, Prem melakukan olah TKP di kamar mandi Prem yang berada di rooftop rumah Basi. Kepolisian juga melakukan penggalian di halaman rumah Basi dan saluran got. Prem membantu polisi mengambil kerangka tubuh Chumki tanpa rasa bersalah. Polisi menemukan banyak sekali kerangka tubuh manusia. Kedua orang tua Chumki, kedua orang tua Ali, dan kedua orang tua korban lainnya menangis histeris. Setelah melakukan penggalian, Basi dan Prem dijebloskan ke dalam penjara. Berita ini menjadi trending topik di seluruh penjuru India. Masyarakat berdemo menuntut Basi dan Prem dihukum mati. Masyarakat juga mendobrak masuk ke rumah Basi dan merusak rumah Basi. Kapolda yang juga merupakan teman dekat Basi marah kepada Pandey. Kapolda langsung menskors Pandey selama 6 bulan. Beberapa hari kemudian, Kapolda menyerahkan kasus ini kepada Jawahar. Jawahar menemui Basi dan berpura-pura menginterogasi Basi. Basi tersenyum bahagia melihat kedatangan Jawahar. Mengetahui kasus ini ditangani Jawahar, Pandey yakin semua kejahatan ini akan dilimpahkan kepada Prem. Besok pagi, Pandey menemui Prem. Pandey mengatakan, "Prem, kasus ini ditangani oleh Jawahar yang merupakan teman Basi. Semua kejahatan ini akan dilimpahkan kepadamu. Kau akan dituntut hukuman mati, sementara Basi akan dibebaskan." Prem kesal mendengar hal itu. Prem mulai menyadari kebodohan dirinya. Prem memberitahu Pandey, selama ini Prem menyimpan CD-CD rekaman ketika Basi melakukan enjos-enjos dengan para wanita. Prem mengirim CD-CD rekaman itu kepada istrinya di desa. Malam hari, Pandey pergi ke desa istri Prem. Kumar mengantar Pandey ke terminal. Pagi hari, Pandey tiba di rumah Prem dan menemui istri Prem. Istri Prem meminta maaf kepada Pandey atas kejahatan yang sudah Prem lakukan. Istri Prem tidak tahu jika Prem adalah psikopat. Pandey meminta istri Prem untuk mengambil kotak CD-CD rekaman yang dikirim Prem. Istri Prem memberikan kotak itu kepada Pandey. Pandey lalu melihat rekaman video Basi ketika melakukan enjos-enjos. Pandey juga melihat rekaman video ketika Prem membunuh Chumki. Pandey akan membawa CD-CD rekaman itu ke pengadilan. Pandey lalu pamit dan kembali pulang. Pandey menunggu tumpangan di pinggir jalan. Setelah 1 jam menunggu, tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil muncul di jalan itu. Pandey meminta tumpangan kepada pemilik mobil. Pemilik mobil dengan senang hati memberi tumpangan. Ternyata mobil itu adalah mobil Rumdar. Ketika Pandey duduk dengan nyaman di kursi depan, tanpa basa-basi, kedua putra Rumdar langsung menusuk Pandey hingga tewas. Putra Rumdar lalu menghancurkan satu CD itu. Enam bulan kemudian, Basi dibebaskan dari penjara. Kumar menjadi kepala polisi di sektor 36. Kumar mempunyai anak buah bernama Bisnoy yang merupakan polisi jujur. Terlihat di mading kantor polisi, selebaran berita mengenai hilangnya Pandey sudah tertempel di mading itu selama beberapa bulan terakhir.
Seusai bekerja, Bisnoy kembali pulang. Beberapa minggu kemudian, Rumdar dan kedua putranya ditangkap atas kasus pembunuhan Pandey. Bisnoy senang membaca berita itu karena Bisnoy mengagumi keberanian Pandey. Ketika Bisnoy sedang bersantai di rumahnya, Bisnoy menerima paket dari orang tak dikenal berupa CD. CD itu tidak lain adalah rekaman Basi dan Prem ketika melakukan kejahatan. Habis. Apa pesan dari film ini? Sesuai kalimat pertama yang muncul di film ini yaitu every action has an equal and opposite reaction. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.